Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR Code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar, lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor IKTP, nama lengkap yang sesuai dengan IKTP-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan IKTP, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah IKTP-mu, selfie dengan IKTP dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto IKTP, buka akses kamera dan foto, lalu foto IKTP-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan IKTP. Foto dirimu dengan pose memegang IKTP seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Baik, selamat siang semuanya, sobat-sobat Samuel. Kembali lagi ke dalam acara rangkaian webinar. Ini dalam rangka perjalanan PT Nusantara Sawit Sejahtera atau PT NSSS yang saat ini sedang menuju baru ke pasar modal Indonesia ya, dan diharapkan dapat listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2023. Nah, rangkaian acara ini melanjutkan dari yang sudah berlangsung dari mulai tanggal 3 Maret dan diekspektasikan selesai pada tanggal 7 Maret 2023. Nah, khusus untuk topik pada siang hari ini itu adalah pembahasan terkait makro outlook ekonomi dan juga industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Turut hadir juga saya selaku moderator Nyoman Widita dan juga perwakilan dari tim investment banking Samuel Sekuritas Indonesia. Hadir juga bersama saya para pakar-pakar nih ya, mau dari dari industri kelapa sawit, dari makroekonomi dan juga dari sisi investor ya. Di sini saya perkenalan satu-satu dulu nih. Pertama mungkin Pak Lionel ya. Pak Lionel ini beliau salah satu pakar di ekonomis dan pakar dari industri dan juga makro outlook di Indonesia. Jadi dalam webinar ini beliau akan membantu dan memberikan paparan sehingga nanti kita bisa sebagai point of discussion nanti kita bahas bersama-sama. Selain itu saya juga mau menyapa Pak Budi Wijana nih. Selamat siang Pak. Sepertinya masih mute ya Pak Budi ya. Iya. Selamat siang Pak Nyoman, selamat siang Pak. Iya, jadi sedikit perkenalan juga ke Pak Budi Wijana ini. Beliau udah merupakan salah satu sosok yang sudah profesional di industri perkebunan kelapa sawit, memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun ya ada di industri ini, dan dulu juga membantu berkecimpung bekerja bersama Sinarmas ya Pak ya, kalau tidak salah ya, membantu Pak Franky dan juga membantu Pak Teguh Patriawan juga Pak ya, dari awal ya Pak. Jadi mengenal betul nih awal mulai dari PT NSS ini seperti apa hingga saat ini sekarang. Jadi nanti pas webinar kita bisa diskusi sedikit terkait hal itu ya Pak. Nanti kita minta pandangannya. Lalu kita juga ditemani juga Pak Budi Budar. Beliau juga seorang kawakan lah ya di industri pasar modal, sudah memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun ya Pak, dan sebelumnya juga sempat menjadi CIO di Samuel Asset Management dan juga sempat memiliki pengalaman di NISP Sekuritas ya Pak ya. Jadi nanti kita bisa di-share nih Pak, mohon guidance-nya kira-kira gimana sih keadaan pasar modal saat ini, dan spesifik untuk CPO itu seperti apa, sambil kita point of discussion. Dan juga bergabung sama kita juga ada Pak Titus Handoyo. Selamat siang Pak. Nah, beliau ini sudah merupakan investor klien yang lumayan sangat lama Pak ya, bersama Sekuritas Indonesia ya Pak. Ya. Nanti kita juga mau coba gali-gali nih kira-kira Pak Titus juga kenapa juga tertarik untuk investasi di kelapa sawit dan juga di specifically untuk PT NSS. Dan juga di sini juga sudah hadir Bu Miming Satyono selaku founder dari Samuel Sekuritas Indonesia dan juga salah satu investor di angel investor di NSS ini juga ya, secara grup ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya serahkan juga nih, lanjutkan ke Pak Lionel ya, untuk memulai paparannya Pak, nanti sambil kita diskusi. Silakan Pak. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum mulai diskusi, kita tampilkan dulu video ISS Group ya. Sebuah visi mengenai bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Nusantara Sawit Sejahtera Group yang dikenal sebagai NSS Group secara konsisten menjalankan usaha perkebunan sawit memanfaatkan lahan siap tanam tanpa melakukan pembabatan hutan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2008. Pada tahun 2016, NSS Group juga mengembangkan usaha dengan mendirikan pabrik CPO
serta terminal khusus logistik untuk memberikan kenyamanan kepada para pelanggan utama perusahaan. Pendirian NSS Group dilandasi sebuah visi bisnis dan sosial berjangka panjang dengan melibatkan berbagai elemen penting yang bekerja secara profesional demi mewujudkan visi kami. Melalui perencanaan yang matang serta langkah-langkah strategis yang telah diambil, NSS Group telah berkembang maju dan terus meningkatkan kinerja dengan memegang teguh nilai-nilai perusahaan. Saat ini, kami telah memiliki perizinan lahan seluas total lebih dari 40.000 hektar sebagai lahan inti dan berpotensi mengembangkan sekitar 10.000 hektar sebagai lahan plasma. Disertai infrastruktur pendukung yang menopang kelanjutan pertumbuhan NSS, kami semakin yakin akan manfaat ekonomi, bisnis, dan sosial yang dapat terus kami lakukan. NSS Group senantiasa melakukan inovasi seiring dengan perubahan lingkungan usaha yang dinamis. Kami juga menjalankan 4 program tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial budaya. NSS Group berkomitmen untuk mentaati aturan dan mendukung kebijakan pelestarian sumber daya alam yang berlaku di Indonesia. Kami memiliki visi untuk berjuang memajukan Sustainable Development Goal demi keberlangsungan hidup bersama di dunia. Dibandingkan dengan kompetitor kami di industri hulu, NSS Group merupakan grup yang mengelola tanaman berumur muda, sehingga kami yakin aset tanaman kami memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, sehingga dapat terus mendorong profitabilitas perusahaan ke depan. Dalam menjalankan operasionalnya, Nusantara Sawit Sejahtera Group berkomitmen menjadi perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memperhatikan base management praktis, aspek sosial lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan kebijakan keberlanjutan Nusantara Sawit Sejahtera Group. Selama berbisnis, kami terus memperbaiki diri serta berupaya meningkatkan hasil usaha. Masa depan adalah fokus kami. Kuat saat usaha, bijaksana saat melangkah, seimbang saat maju. Nusantara Sawit Sejahtera Group siap menghadapi masa depan dengan teguh, yakin akan menjadi mitra agrobisnis terdepan sukses dan gemilang. Oke, terima kasih waktunya semua. Ya, sekarang kita akan mulai ya ke bagian makroekonomi ya, dari makro outlook. Ya, sebentar ya. Saya akan tampilkan untuk makro outlook. Sebentar ya, sebentar. Ini deh. Ya, udah terlihat ya? Oh, sorry. Bentar. Ini bentar. Oke, dari makro.
Maaf, sedikit gangguan teknis, Pak. Oke, ya dari kondisi makro pertama-tama ya, dari kondisi ekonomi global ya. Jadi kalau kita lihat nih dari data-data perekonomian di seluruh dunia sejauh ini sih ada tren kecenderungan terjadinya perlambatan ekonomi ya di seluruh dunia. Kecuali mungkin untuk China ya yang di 2023 itu tumbuh lebih cepat dibandingkan 2022. Sedangkan untuk negara-negara lainnya diperkirakan akan mengalami perlambatan terutama di Amerika dan Eropa. Bahkan Indonesia pun tidak terlepas dari dampak perlambatan global tersebut. Ya, kalau diperkirakan sih Indonesia turun dari 5,3% di 2022 menjadi di bawah 5%. Ya, mungkin kisaran 4,8 sampai 4,9% menurut institusi asing, tapi kalau kami sih sedikit lebih optimis karena melihat dampak dari berlangsungnya pemilu ya di tahun ini yang akan meningkatkan konsumsi domestik. Nah, perlambatan ekonomi global ini tentu tidak terlepas dari kondisi inflasi ya, di mana kondisi inflasi sejauh ini sih masih tetap tinggi ya, terutama di Eropa, di Amerika, bahkan di Indonesia pun mengalami rebound inflasi dari KK 5,2 menjadi 5,5, walaupun harapan kami pada akhir tahun 2023 ini inflasi dapat kembali turun ke level 3,6% yang berada dalam rentang batas toleransi Bank Indonesia 2-4%. Nah, karena inflasi yang tinggi saat ini, kebijakan suku bunga tentu kurang mengembirakan ya. Saat ini sih memang Bank Sentral Dunia, terutama The Fed itu berada pada posisi hawkish, masih akan terus menaikkan suku bunga. Akan tetapi mungkin positifnya adalah kenaikan suku bunga di tahun ini tidak akan sedrastis di tahun lalu, di mana tahun lalu itu kenaikannya dari 0,25% sampai 4,5%. Nah, untuk tahun ini mungkin sisanya hanya 4,5% sampai 5,5% saja untuk skenario yang lebih konservatif ya. Nah, penyebab dari masih tingginya inflasi di seluruh dunia, terutama di Amerika itu disebabkan oleh kondisi pasar tenaga kerja ya. Jadi kalau saat ini kondisi pasar tenaga kerja masih terus mengalami ekspansi. Ekspansinya disebabkan karena pasca COVID, sektor jasa ya yang ternyata pada saat COVID itu paling terpuruk ekonomi kondisinya akibat COVID, ternyata mengalami pemulihan yang sangat resilient. Bahkan tingkat suku bunga tinggi tidak mampu untuk mengerem ekspansi di sektor jasa hingga saat ini. Tapi kami perkirakan sektor jasa akan mengalami perlambatan kemudian ya, mungkin mulai dari second quarter atau setelahnya. Nah, di Indonesia yang mungkin jadi perhatian dari kondisi global ini adalah mengenai neraca eksternal ya, terutama yang terdiri dari neraca perdagangan. Indonesia sebagai negara ekspor komoditas, terutama sawit, tentu membutuhkan neraca perdagangan yang surplus untuk menyeimbangkan kondisi makronya, terutama kondisi nilai tukar ya, yang saat ini berada di level sekitar 15.300 rupiah per US dollar. Nah, secara keseluruhan neraca perdagangan yang surplus ini akan membantu kondisi balance of payment Indonesia, ya, di mana balance of payment Indonesia sudah sejak 2011 itu tercatat di zona negatif, saat ini berada di zona surplus. Ya, di 2022 surplus tercatat surplus 1%, akan tetapi di 2023 diperkirakan surplusnya ini akan berkurang, mungkin berkurang menjadi 0,1% akibat dari perlambatan harga komoditas ya. Mungkin daripada perlambatan lebih tepat sebut normalisasi, karena kenaikan di 2022 ini lebih disebabkan oleh faktor geopolitik, terutama perang di Ukraina. Nah, saat ini sih perkembangan harga komoditas ini yang paling banyak mengalami penurunan adalah batu bara, akan tetapi kelapa sawit sejauh ini terkendali ya. Kalau tadinya kelapa sawit sempat menyentuh harga 3.000-3.500 Malaysian ringgit per metric ton, sekarang ini sudah rebound kembali dan stabil di kisaran 4.000. Jadi sepertinya kondisi di kelapa sawit jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kondisi di batu bara. Nah, untuk kelapa sawit yang merupakan salah satu kontributor besar dari ekspor Indonesia ke 15%, itu banyak diekspor ke negara seperti China, India, Pakistan, lalu Amerika, Bangladesh, Mesir,
dan juga negara-negara di Eropa. Akan tetapi dalam 10 tahun terakhir ini sebenarnya ada tren pergeseran ya. Dari tadinya kita bergantung pada market di Eropa atau zona euro, sekarang kita beralih ke market di negara berkembang, terutama di Asia Selatan, ya, seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara sekitarnya. Ya, jadi diharapkan dengan pergeseran ini kita bisa melakukan diversifikasi ekspor yang lebih baik, ya, terutama dengan menghadapi berbagai tantangan perdagangan internasional di zona euro, ya, terutama dari segi green politics di zona euro. Nah, untuk ekspor CPO kita diperkirakan nih tahun ini akan membaik, ya, salah satunya membaik karena adanya peningkatan permintaan dari China, ya, seperti yang di awal sempat saya tunjukkan bahwa perekonomian China diperkirakan membaik di 2023 dibandingkan dengan 2022. Hal ini tentu dikarenakan oleh kebijakan zero COVID policy China yang sudah ditinggalkan dan berganti menjadi exit COVID. Ya, dan kalau dari data-data terakhir sih, data PMI-nya nih sudah masuk ke zona ekspansi semua. Ya, dan ekspansinya itu berarti di atas 50, baik itu sektor manufaktur maupun non-manufaktur, sehingga permintaan terhadap produk-produk CPO diperkirakan juga akan mendapatkan dampak positif, ya, dari pemulihan ekonomi China. Nah, sedangkan dari perekonomian India sejauh ini, perekonomian India kondisinya agak kurang baik ya, karena account balance-nya yang masih negatif dan juga inflasi yang masih tinggi, sehingga kondisi di India akan lebih tertekan dari China, tapi diharapkan perekonomian India ini akan menjadi penopang untuk tahun berikutnya, ya, bukan di 2023 tapi di 2024. Ya, jadi kalau melihat kondisi ini, kita harapkan nih dengan kondisi global yang saat ini sebenarnya kurang menguntungkan bagi seluruh negara, kita bisa diuntungkan dari sisi sequencing pemulihan ekonomi China di 2023, lalu setelah itu pemulihan ekonomi India di 2024 dan 2025 beserta dengan perekonomian global secara keseluruhan. Jadi dengan kondisi ini diharapkan dari sisi perdagangan internasional, sektor kelapa sawit ekspornya tidak akan terlalu terganggu dan akan perlahan-lahan tetap mengalami pertumbuhan. Oke, sekian dari Mako. Mungkin saya lanjutkan dulu ke sektoral ya, sebentar ya. Ya, dari sisi sektoral atau industri outlook ya, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai kondisi hilirisasi ya, yang akan menjadi masa depan dari industri ini, ya, yang terkait antara CPO dengan biodiesel. Nah, jadi kalau dari sisi yang lebih garisnya lebih besar lagi, saat ini sektor perkebunan di Indonesia mengalami pemulihan yang cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat nih di tahun 2019 sebelum pandemi, pertumbuhannya kira-kira setara dengan pertumbuhan GDP secara keseluruhan. Di awal pandemi pertumbuhannya lebih baik daripada pertumbuhan GDP, akan tetapi di tahun 2022 pertumbuhannya sempat terhambat, tapi belakangan mengalami pemulihan terutama di second half 2022. Nah, hal ini tentu tidak terlepas dari fenomena La Nina yang terjadi pada first half 2022. Ya, jadi kondisi ini lebih sebabkan kondisi alam, tapi dari sisi sektoral, kondisi di sektor perkebunan membaik. Nah, walaupun secara sektoral membaik, tapi di sisi CPO untuk perkebunan swasta, hal yang menarik yang terjadi adalah pemerintah memberlakukan kebijakan moratorium lahan. Ya, jadi kalau dilihat dari grafik di kuadran 1, moratorium lahan itu dibatasi bahwa lahan yang boleh ditanami oleh CPO itu hanya sebanyak 10,2 juta hektar saja. Nah, saat ini sih kenaikan dari penggunaan lahan itu terakhir terjadi. Ya, jadi kenaikan jadi 2018 dari 6 juta hektar menjadi 7,9, setelah itu
dalam 4 tahun terakhir naiknya tipis sekali ya, dari 7,9 menjadi 8 juta hektar. Hal ini tentu merupakan dampak dari kebijakan moratorium pemerintah. Nah, akibatnya juga pertumbuhan produksi dari CPO di 2017, 18, 19 sampai 2021 itu kondisinya sedikit tersendat, apalagi ditambah dengan faktor pandemi yang membuat pertumbuhan produksi CPO melambat di 2020 dan 2021. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari sisi konsumsi domestik ya, konsumsi domestik dari grafik kuadran 4 ini itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari 2018 ya. Di 2018 itu dia naik 2 kali lipat, dan setelah itu naik terus. Ya, di 2021 agak sedikit melambat, tentu hal ini dikarenakan dampak dari pembatasan mobilitas yang terus berlangsung ya, karena pembatasan mobilitas ini mengurangi konsumsi biodiesel, itu aja pasti ya. Nah, dengan di 2022 pembatasan mobilitas sudah berkurang dan 2023 sudah dicabut ya, diperkirakan sih produksi biodiesel sih konsumsi CPO sih akan meningkat ya, dikarenakan kenaikan produksi biodiesel. Nah, dan hal ini juga akan mempengaruhi komposisi CPO yang diekspor maupun dikonsumsi secara domestik ya. Jadi kalau kita lihat dari data di kuadran ketiga, kira-kira saat ini proporsi konsumsi CPO ekspor dengan domestik itu di sekitaran 58-42 ya. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ekspornya itu lebih tinggi, bahkan ada kondisi di mana ekspor itu hampir mendekati 80%. Nah, jadi kalau melihat kondisi seperti ini dengan arah kebijakan pemerintah yang fokus di hilirisasi CPO, sepertinya sih di masa depan produksi CPO ini penggunaannya akan lebih ditentukan tidak hanya oleh ekspor saja, tapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana pasar domestik kita berkembang. Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita bagus, pasti permintaan terhadap CPO dalam negeri juga akan bagus. Nah, perkembangan CPO ini tentu, perkembangan permintaan CPO dalam negeri ini tentu tidak terlepas dari kebijakan hilirisasi pemerintah untuk memproduksi biodiesel. Ya, bisa dilihat dari grafik yang sebelah kiri, di mana produksi biodiesel dalam kurun waktu 7 tahun terakhir itu meningkat cukup tajam. Dari tahun 2015 hanya 1,7 juta kiloliter, di tahun 2022 sudah naik hampir kira-kira 7 kali lipat ya, 6-7 kali lipat menjadi 10,5 juta kiloliter. Nah, tentu perkembangan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kontribusi dari pengusaha ya. Jadi pemerintah memang mendesain ini peta jalan hilirisasi ke depan yang mengandalkan permintaan dalam negeri, tapi tidak hanya mengandalkan permintaan dalam negeri, juga mengandalkan kontribusi pajak dari pengusaha yang mengekspor CPO. Nah, di sini bisa kita lihat di grafik sebelah kanan, di mana ketika pajak ekspor kita semakin tinggi, maka dana yang digunakan untuk pengembangan biodiesel juga akan semakin besar. Sehingga dengan kata lain, di tahun 2021 dan 2022 ini, di mana CPO menikmati harga yang sangat tinggi akibat komoditi boom yang disebabkan oleh kondisi geopolitik terkini, itu pasti akan memicu perkembangan sektor biodiesel yang lebih pesat lagi. Nah, sayangnya untuk angka 2022-nya belum ada nih, karena pemerintah juga belum menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Ya, kalau sudah ada, pasti kita bisa lihat angka yang lebih tinggi lagi untuk dana pengembangan biodiesel. Oke, jadi kalau dari kesimpulan kami dari data-data yang ada, pertumbuhan output di sektor perkebunan ya dalam jangka panjang itu akan dipengaruhi oleh pemerintahan domestik, tepatnya dari kebijakan hilirisasi ya. Dengan saat ini program hilirisasi itu bertumbuh pada biodiesel yang sudah mencapai tambuhan B35 atau 35% dari komposisi bahan bakar. Nah, dengan adanya komoditi boom, akselerasi sudah terjadi dan pasti akan mempercepat transisi penggunaan bahan bakar dari tadinya bahan bakar minyak bumi murni menjadi bahan bakar biodiesel ya, ini akan penting. Nah, tapi kebijakan dari sisi ekspor juga tetap akan memainkan peran penting sejauh ini ya, karena pajak dari ekspor akan digunakan untuk membantu pengembangan biodiesel di Indonesia. Nah, selain itu, dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kegiatan moratorium ini akan seperti apa arahnya.
ya, karena kebijakan moratorium ini akan membatasi produksi, ya, terutama dari perkebunan swasta yang harus catch up dengan permintaan yang tumbuh sangat pesat di dalam negeri. Ya, nah, tapi dalam jangka pendek tentu ada efek positif ya dari kebijakan moratorium terhadap para pengusaha dalam negeri, di mana karena supply yang terbatas dan demand yang tumbuh dengan pesat akan menyebabkan harga dan profit margin akan menjadi lebih favorable bagi perusahaan-perusahaan CPO domestik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Nyoman. Ya, thank you Pak Lionel. Memang betul atas paparannya ya. Jadi memang ini sangat menarik juga dan bisa dibilang positif juga ya terhadap industri kelapa sawit Indonesia ya. Memang selama ini kan kita juga walaupun memang dari sisi penggunaan itu memang CPO itu salah satu sumber terbesar ya, bisa mencapai sekitar 35-40% dari total edible oil source ya di dunia. Jadi bisa dibayangkan perannya itu sangat penting sekali. Dan tentunya dari sisi ekspor juga seperti saya sampaikan oleh Pak Lionel, ini sudah mulai lebih baik ya. Jadi ketergantungan terhadap bisa dibilang negative campaign yang biasa disuarakan oleh negara-negara Eropa itu bisa ter-reduce juga. Karena memang dari sisi demand saat ini didominasi oleh negara-negara seperti China dan juga India ya. Yang sementara mereka juga bukan bisa dibilang tidak berpengaruh, cuma mereka juga masih suka lah ya dengan produk-produk CPO Indonesia. Begitu. Mungkin selanjutnya kita bahas ini dulu nih dari sisi pemain di industri ya, Pak Budi Wijana. Mungkin bisa nggak Pak kita coba di-share Pak dari tadi kan sudah dibilang bahwa dari arahan dari negara pun akan sudah melimitasi dari sisi produksi agar bisa terkendali, jangan sampai terjadi kondisi oversupply yang dari mana sudah sempat terjadi ya Pak ya di industri kita nih yang menyebabkan harga turun gitu. Apakah dari sisi pemain swasta nih sudah mulai terasa Pak adanya limitasi moratorium ini Pak atau biodiesel? Silakan Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lionel bahwa memang ada keterbatasan. Kalau kita tahu CPO ini termasuk dalam komoditi ya. Jadi demand supply itu sangat berpengaruh terhadap harga yang akan terjadi. Dari demand-nya sendiri kita tahu begitu ya, dengan pertumbuhan penduduk, kesejahteraan yang meningkat begitu ya, makin diperlukan lebih banyak lagi edible oil begitu ya. Ditambah sekarang ini dengan pemakaian biodiesel. Dari sisi supply itu kita tahu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lionel ada moratorium di mana di situ ada pembatasan sehingga pertambahan tidak begitu banyak. Di lain sisi sebetulnya kelapa sawit itu paling efektif kira-kira sampai umur 20-an tahun begitu. Saatnya sekarang ini Indonesia sudah mulai banyak harusnya replanting, seperti juga yang sudah dilakukan 5 tahun lalu di Malaysia. Itu juga menyebabkan akan keterbatasan supply dengan adanya tanaman tua yang harusnya di replanting, tapi seringkali agak tertunda-tunda. Khususnya 2 tahun terakhir ini malah lebih dari 2 tahun karena ada COVID, ada kesulitan, semuanya men-hold apa yang mesti replanting ditunda begitu. Nah, mungkin 2-3 tahun ke depan ini akan banyak lagi replanting yang harus dilakukan karena yang tanaman tahun 2000 ke bawah itu semua harus di replanting. Jadi pertambahan supply-nya ke depan saya melihat sangat terbatas begitu dengan adanya replanting. Jadi sustainable di pricing-nya seharusnya ke depannya lebih terjamin begitu ya dengan demand supply yang terus bisa dijaga. Dan seperti kita tahu pemerintah akan meningkatkan lagi biodieselnya menjadi B35 di mana dari 10 juta ton yang sekarang digunakan untuk biodiesel bisa menjadi sekitar 13,5 juta ton untuk biodiesel. Jadi dari sisi supply, demand, saya kira itu kita bisa jaga di situ. Kita lihat sekarang pemain yang lama, khususnya yang
perkebunan besar itu sudah boleh dikata tidak menambah lahan baru lagi, begitu. Jadi keterbatasan itu sangat terasa. Perkiraan saya kedua 3 tahun ke depan itu lebih terasa lagi, begitu. Saya kira itu Pak Nyoman yang saya tambahkan. Iya, terima kasih Pak Budi Wijana. Iya, jadi saya juga sepakat Pak dengan pandangan Bapak bahwa memang ini juga salah satu mungkin yang membuat harga CPO pun dari mungkin turun dari peaknya di tahun lalu tuh mulai stabil ya di angka mungkin kalau dari harga disbun tuh di angka sekitar 11.000 sampai 12.000 rupiah per kilogram ya. Dan ini pun dalam recently ini memang meningkat. Jadi memang itu juga salah satu faktor yang penting juga untuk yang bisa menyebabkan harganya ini cukup stabil ya Pak ya. Dan diharapkan memang ke depannya pun jika memang ada mulai nantinya ekonomi mulai recover dan tentunya juga akan seiring meningkat ya Pak. Nah, selanjutnya mungkin saya mau bahas juga nih dari pandangan Pak Budi Budar nih Pak. Mungkin boleh di-share insight-nya Pak dari sisi investasi ya Pak. Sektor CPO nih seperti apa yang dahulu dan saat ini tuh apakah masih menarik nih Pak kita investasi di sektor CPO? Silakan Pak. Ya, saya kebetulan melihat ya dari saya lama berkecimpung di bisnis ini. Saya 30 tahun lebih di Sinarmas, begitu ya. Saya sudah melihat selama 30 tahun ini bisnis CPO seperti apa, begitu ya. Memang seringkali terjadi fluktuasi ya, biasalah itu ya. Semua ada tren naik, ada tren turun, begitu ya. Tapi biasanya terus recover-nya sangat cepat sekali, begitu. Dan ke depan saya melihat lebih stabil, begitu ya, karena sisi demand supply-nya ini sudah mulai terjaga. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan tanaman kelapa sawit di Indonesia itu 20 tahun terakhir ini luar biasa cepat, begitu ya. Dari kita di bawah Malaysia sampai kita jauh di atas Malaysia, begitu ya. Jadi dalam 10 tahun itu tanaman baru luar biasa banyak, dan sekarang sudah boleh dikata nggak ada tanaman baru lah karena pertambahannya kecil sekali, begitu. Sehingga menurut saya ke depannya ini sangat stabil dan sangat baik di dalam yang bisnis perkebunan, khususnya di CPO-nya, Pak. Begitu. Terima kasih Pak Budi Wijana. Pak Budi Budar ada tanggapan Pak atau insight yang mau di-share? Silakan. Oke, terima kasih Nyoman. Suaranya cukup jelas? Jelas Pak. Silakan. Oke, saya mau highlight sedikit. Pertama itu adalah presentasinya Lionel tadi. Di presentasi itu ada disebutkan bahwa kalau ekspektasi pertumbuhan developed market itu turun dari 2,5 jadi 0,6. Sementara emerging market itu stabil dari titik 3,4 jadi 3,4 juga tahun ini. Nah, itu memang seperti yang saya pernah bahas juga sama tim investasi di Sama Aset Manajemen bahwa begini, ketika bunga naik itu nggak serta-merta itu semua sektor itu akan tumbang, nggak begitu. Tapi sektor-sektor yang selama ini dependen kepada bunga 0% dan kepada zero interest rate policy itu yang akan paling terdampak. Kemudian juga negara-negara yang develop yang highly leverage itu akan berbeda pengaruhnya dengan negara emerging market yang less leverage. Nah, makanya ya kita lihat bahwa memang suku bunga 0% dan QE itu menyebabkan kalau kita bilang misallocation of capital yang sangat masif kepada sektor tertentu, terutama di sektor IT. Ya, selama hampir berapa tahun, dari tahun 2008 ya sampai saat ini gitu loh. Nah, itu massive disallocation of capital. Uang semuanya mengalir ke sektor tersebut. Sementara sektor-sektor lain itu dilupakan karena mereka anggap tuh nggak seksi gitu loh. Gitu. Tapi ketika bunga 0% ini berubah, satu demi satu industri yang dependen sama bunga 0% tadi itu tumbang. Nah, negara-negara yang highly leverage yang sangat dependen pada mendapatkan bunga murah tadi, itu juga akan bermasalah dengan neraca mereka.
Nah, begitu. Makanya kita lihat bahwa sektor IT tumbang, sementara sektor-sektor yang selama 10 tahun terakhir ini tidak banyak mendapatkan investasi penanaman modal, itu mulai tumbuh karena nggak ada supply seperti tadi Pak Budi Wijana sampaikan tadi. Nah, itu terjadi untuk beberapa sektor terutama yang saya amati. Itu pertama sektor energi, sektor metal, dan soft commodity. Nah, gitu. Dan seperti Pak Budi Wijana sampaikan tadi bahwa investasi di sektor CPO itu mulai terkendala, ya kan? Pertambahan lahan itu terkendala. Itu nggak cuma masalah problem di kita saja, itu problemnya sama dengan di Brazil. Brazil itu sekarang adalah eksportir nomor 1 kedelai dan minyak kedelai dunia. Sama sepertinya tadi Bapak Ijana menyampaikan bahwa kita menyalip Malaysia dari sisi produksi dan lahan untuk CPO, Brazil itu juga menyalip Amerika untuk produksi kedelai. Tapi sama seperti halnya di Indonesia, itu pertumbuhan lahan acreage, lahan buat tanaman kedelai itu akan semakin berkurang karena 2 faktor. Pertama itu tadi masalah isu pemanasan global dan ESG tadi. Dan akan semakin susah buat perusahaan-perusahaan lokal mendapatkan dana berinvestasi di sektor itu karena itu tadi dana asing itu nggak mau masuk ke sektor tadi. Ya, makanya mungkin seperti halnya di Indonesia itu yang mendanai sawit Indonesia itu sekarang ya perusahaan-perusahaan lokal aja gitu. Bank-bank lokal. Sama juga di kasusnya juga ini. Nah, makanya dengan kondisi bahwa suplainya semakin berkurang dalam masa depan, nah sementara di lain sisi kondisi sekarang ini emerging market itu better off dari developed market. Sementara mungkin sekitar 60-70% penduduk dunia itu adanya di emerging market, yang less effective terhadap kenaikan suku bunga tadi. Seperti halnya Indonesia, mungkin Pak Budi Wijana juga mungkin tahu, atau Bu Mimi juga tahu, dolar funding itu susah, rupiah funding nggak susah. Sama juga di Amerika, di Cina. Ya mungkin orang Cina mendapatkan dolar funding susah, tapi kalau renminbi funding nggak ada masalah buat mereka, gitu. Nah, jadi makanya kenaikan itu nggak serta-merta tuh langsung ngerem seluruh sektor seluruh dunia itu resesi enggak. Nah, makanya dengan begitu plus banyak sekali sektor-sektor yang nggak dapat capex spending dalam 10 tahun terakhir karena semuanya dialokasikan di IT. Nah, sekarang itu capex spending-nya mereka baru kick in. Nah, Nyoman bisa lihat tuh beberapa oil and gas atau oil and gas services itu baru kick in tuh ininya spending mereka di sektor tersebut. Nah, ya kan? Nah, itu masih dan itu ketika itu sektor itu capex spending-nya kick in, ekonomi ini akan terus menguat. Makanya The Fed itu punya kesulitan untuk ngerem inflasi karena itu tadi sektor-sektor yang tadi itu terus bertumbuh gitu loh. Plus suku bunga rendah dan money printing yang luar biasa selama COVID itu menciptakan inflasi. Nah, ekonomi itu bakal baru benar-benar direm itu bukan karena suku bunganya tinggi, tapi kalau likuiditas sudah diketatkan atau direm. Nah, gitu. Kalau likuiditasnya ketat, baru semuanya susah. Nah, gitu. Tapi saat ini The Fed juga nggak mau ngerem likuiditas itu. Likuiditasnya masih banyak, bunganya tinggi, iya gitu. Tapi likuiditasnya masih available. Gitu. Nah, makanya kita lihat bahwa supply buat sektor-sektor tertentu itu terbatas, ya, baru kick in, ya, tapi butuh waktu. Kayak misalnya kita ngomong koper ya, Nyoman ya, koper
itu mungkin baru kalau kick in sekarang, supply-nya baru datang paling cepat 10 tahun lagi. Kalau sawit baru nanam sekarang, mungkin baru 7 tahun lagi bisa dapatin. Itu Pak Budi ya. Seperti itu. Nggak langsung immediate gitu loh. Benar. Nah gitu. Betul Pak, setuju Pak. Ya makanya kita lihat harga komoditas itu relatif akan cukup tinggi untuk waktu. Saya mungkin nggak bilang terus tinggi ya, cukup tinggi dan cukup sehat untuk waktu yang cukup lama. Gitu. Itu tesis kita. Dan kita ngomong ini komoditas ini dari tahun 2015 waktu orang nggak mau liatin batu bara, nggak mau liatin CPO gitu, kita udah liatin. Konsisten Pak Budi. Ya, saya ingat betul. Ya, kemudian 2 tahun yang lalu juga kebetulan saya ketika COVID itu punya kesempatan itu traveling dari dalam 2 bulan itu minimal sekali dari Jakarta ke daerah Sumatera gitu ya. Saya melihat bahwa waktu itu harga sawit itu masih 2.300 ringgit Malaysia. Nggak ada pagi-pagi itu nggak ada tuh truk-truk sawit yang lewat buat ngolah sawitnya. Kemudian saya bisa lihat juga bahwa sawit itu lahannya itu dibiarkan aja terlantar gitu, lihat semak belukar gitu. Kemudian kalau mungkin Pak Budi Wijana juga mungkin bisa lihat juga barangkali mana daun sawit yang coklat karena tua atau coklat karena penyakit ya Pak ya. Gitu. Nah saya juga lihat itu. Wah ini kayaknya sakit semua nih. Saya bilang sama tim di investasi di asset management, nggak lama lagi sawit bakal naik saya bilang gitu. Dan nggak lama sekarang harganya masih udah 4.000. Jadi kenaikan harga atau harga stock commodity ini nggak berlaku cuma buat sawit aja. Hampir buat semua stock commodity itu dia akan cukup sehat buat waktu lama. Terima kasih Pak Budi atas insight-nya Pak, very insightful. Dan betul sekali ini sudah fakta juga Pak ya, dari tesis yang Bapak sampaikan dari 2015 pun sudah terjadi. Dan ini pun sehingga harga dari sisi komoditi, especially untuk yang spesifik ke soft commodity Pak, saat ini sedang mulai stabil ya. Maksudnya tidak terlalu volatile seperti sebelum-sebelumnya begitu ya. Nah, sekarang mungkin saya juga mau coba bertanya nih pada Pak Titus nih, Handoyo nih. Selamat siang Pak, masih bersama kita kan Pak? Mengingat waktunya sebentar lagi menyentuh jam 13.15 nih, saya juga mau menyinggung ini Pak Titus. Saya tahu Bapak juga ikutan turut serta Pak ya dalam rangkaian IPO ini Pak ya, ikut subscribe jadi salah satu investor di NSSS ini ya, di Fixed Lot Money. Nah Pak, boleh cerita sedikit nggak Pak, ada pandangan sendiri nggak Pak dari sisi Bapak sebagai investor terhadap sektor kelapa sawit nih sebelumnya nanti masuk ke dalam NSS nih, kenapa reasoning Pak Titus cukup yakin nih Pak terhadap investasi? Silakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengar IPO NSSS ini tentu dari Samuel, karena saya adalah salah satu nasabah yang mungkin termasuk yang paling lama, sudah kurang lebih 30 tahun. Mungkin sejak berdirinya Samuel Sekuritas kami bergabung. Dan saya termasuk senang di bidang pasar modal sejak diregulasi pertama tahun 89 sampai sekarang tidak pernah tidak mengikutinya. Nah, saya ada 2 main bisnis, properti dan pasar modal, dan ternyata di samping bisnis-bisnis yang lain saya anggap 2 bisnis ini yang cukup baik dan memberi keuntungan yang lumayan ya, sehingga sampai saat ini saya tetap 2 hal tadi saya investasi cukup besar di properti dan pasar modal. Nah, apa yang membuat saya tertarik di bidang sawit atau investasi di sawit? Karena pertama usaha ini saya lihat bagus. Kita semua tahu bahwa sawit merupakan produk komoditas pangan unggulan bagi Indonesia yang senantiasa terus memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Artinya sektor ini terus bertahan sampai kapanpun
selama dunia masih ada, sektor ini tetap dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, yang membuat saya tertarik juga di sektor pangan, ini di mana sektor pangan makin lama tentu akan menjadi makin mahal, sehingga memberi return yang cukup baik bagi kami yang berinvestasi. Alasannya apa? Pertama, tentu dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertumbuh di dunia. Kedua, dengan demikian maka lahan untuk menanam tentu akan makin sulit berkurang. Ketiga, soal pangan ini sangat ditentukan oleh cuaca. Kita tahu ada global warming, di mana cuaca sangat mempengaruhi. Sehingga hal tersebut membuat sektor pangan akan terus naik dan menarik. Saya kira itu yang membuat saya tertarik di bidang atau investasi di bidang kelapa sawit atau JPO. Terima kasih Pak Titus. Wah, sangat komprehensif Pak. Dan saya sangat setuju terkait memang pangan itu akan terus dibutuhkan. Jadi memang dari sisi investasi ini akan terus berkesinambungan ya Pak di sektor sawit ini specifically. Nah, terkait NSSS nih Pak, Bapak apakah sudah familiar dan bagaimana pandangan Bapak kenapa menetapkan hati nih Pak ikutan join di IPO kita nih Pak? Ya, tentu di dalam investasi kita pelajarin karena tidak semua perusahaan IPO kita ikut. Nah, saya melihat NSSS ini menjadi pilihan saya karena perusahaan ini relatif masih muda, tanamannya juga masih sangat muda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sawit terbuka lainnya. Dengan usia yang relatif masih muda, maka saya percaya tingkat pertumbuhan aset untuk menghasilkan buah sawit dan CPO yang berkualitas tentu membuat NSSS memiliki prospek pertumbuhan bisnis yang baik. Dengan demikian tentu akan memberi return yang baik kepada para pemegang saham maupun investor dalam hal ini. Kemudian juga saya melihat perusahaan ini sendiri dipimpin oleh pihak-pihak yang memang sudah lama mendedikasikan hidupnya untuk kelapa sawit. Seperti Pak Teguh, kita tahu pakar sawit sudah 40 tahun. Bukan kurun waktu yang pendek, tapi 40 tahun yang selama ini berkarir di kelapa sawit. Bahkan sudah membuktikan membangun lebih dari 150.000 hektar. Ini luar biasa. Sehingga bukan cuma beliau juga telah memberi teladan, sehingga anaknya pun Pak Kurniadi, putranya Pak Teguh juga masuk di bidang tersebut. Sehingga saya melihat ada kesinambungan di dalam usaha ini. Juga ada Ibu Miniwati di bidang keuangan, dan ini juga sangat penting. Pengalaman beliau yang sudah berpuluh tahun, lebih 20 tahun di bidang keuangan tentu akan membantu banyak di dalam memajukan perusahaan. Pak Budi ya kita tahu ya, yang barusan tadi menyampaikan presentase, Pak Petrus juga memiliki pengalaman yang sudah 30 tahun ke atas di perkebunan kelapa. Ini merupakan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan, sehingga perusahaan ini dikelola tidak sembarangan, tetapi dengan orang-orang profesional yang memang sudah dibuktikan kemampuannya di bidang tersebut. Sehingga inilah yang menjadikan kenapa saya memilih NSS sebagai salah satu investasi saya. Di samping itu ada juga 4 penjamin emisi yang bonafit, ada BRI, Dana Reksa, Mirai, juga Samuel dan Sukor. Karena ini juga dengan reputasi yang baik, tentunya harapan kami akan menjaga harga, ya. Itu Pak kira-kira. Sehingga baik, kami. Pak. Terima kasih, sangat jelas sekali Pak Titus. Dan juga mungkin Bapak juga sudah familiar Pak ya, dalam transaksi IPO ini pun sudah ada sebagai sweetener terhadap calon investor baru, ada juga di isu warrant ya Pak ya, di mana harga warrantnya itu berada 50% di atas harga IPO, sehingga harapannya mudah-mudahan harganya pun dalam 6 bulan ke depan tuh, 6 sampai setahun ke depan tuh bisa di atas dari harga warrant tersebut Pak ya, karena dari sisi emiten sendiri saat ini masih growing stage, jadi sehingga masih membutuhkan pendanaan begitu ya Pak. Jadi nanti bisa dilihat juga Pak dari warrantnya.
Saya kira demikian, Warren, ini merupakan daya tarik tersendiri, bahkan bisa lebih harganya dari harga yang tadi diperkirakan, menurut saya. Ya. Jadi, Baik, Warren, oke Pak. Terima kasih. Ada sehingga pesan-pesan terakhir Pak dari buat NSS? Ada pesan-pesan terakhir nih sebelum kita masuk ke terakhir, ini. tentu yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses. Yang sebentar lagi NSS akan masuk atau tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, tentu saya menghimbau, mengajak kepada teman-teman yang lain, mari kita berpartisipasi menabung saham melalui IPO NSS karena mempunyai prospek yang bagus, sehingga dibandingkan kalau kita menabung di bank, menurut saya pribadi, saya kira jauh lebih bagus kalau kita investasi di bidang pasar modal, terutama perusahaan NSS yang sebentar akan IPO. Ya, lah saya nggak tahu bisa dapat atau tidak, tapi semoga aja orang-orang yang ingin membeli mungkin bisa terpenuhi, nggak tahu berapa persen. Ya, selamat dan sukses. Ya. Terima kasih banyak Pak. Tentunya ini juga kita lihat sih memang animonya cukup baik ya Pak. Sehingga sampai dari selain di fixed allotment juga udah terserah penuh, sampai di poolingnya juga udah mulai rame nih. Jadi kita juga harapkan buat teman-teman sekalian nih jangan sampai telat nih, kita terakhir sampai tanggal 8 offering periodnya, sehingga nanti bisa ikut serta dalam IPO nih bersama Pak Titus ya Pak. Pak Budi Budar mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ya, boleh Nyoman saya tambahkan sedikit ya. Ini nggak spesifik buat NSS ya, tapi industri secara keseluruhan, terutama yang saya sampaikan tadi kayak industri metal, energi, so commodity. Dengan keterbatasan kemampuan buat mengembangkan supply, seperti tadi mungkin Pak Budi Wijana juga menyampaikan bahwa susah buat mengembangin bahan baru, gitu kan, satu. Kemudian kedua, harga cukup sehat saat ini, sehingga banyak pemain-pemain yang lama itu sebenarnya kondisi keuangan mereka cukup bagus. Sekali lagi saya nggak ngomong sawit doang lah ya. Nah, kemudian funding itu available, sehingga ketika mereka pemain-pemain lama ini nggak mampu berkembang secara organik, mereka bisa berkembang secara inorganik. Caranya apa? Lewat merger dan akuisisi. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau menurut saya buat sektor-sektor yang saya sampaikan tadi, energi, metal, so commodity tadi, itu banyak valuasi mereka itu di bawah yang kalau sawit ya pasti misalnya mungkin di bawah replacement cost-nya mereka atau EV per hektar mereka yang semestinya. Gitu. Nah, ini membuka peluang buat merger akuisisi, terutama buat perusahaan yang besar mencaplok perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah atau kecil, seperti itu. Ya, saya nggak nyampaikan seperti mungkin Pak Budi bisa. Jadi konsolidasi ya Pak Budi. Ya, betul, konsolidasi industrinya. Karena itu tadi buat berkembang secara organik itu udah susah. Caranya mereka akan untuk berkembang caranya gimana? Berkembang secara inorganik. Betul. Toh mereka punya uang, leverage pun bisa gitu. Dan lagi ini nggak spesifik cuma buat sawit aja, tapi hampir di sektor tadi energi, metal, so commodity, termasuk sawit. Jadi ya terima kasih. Skala menengah dan kecil seperti skala menengah ukuran seperti NSS ini. Saya rasa potensi ini sebagai target ya. Sudah mulai dikeker ya Pak ya. Saya rasa seperti itu. Juga. Apalagi kalau asetnya memang bagus gitu. Betul. Bagus seperti itu. Itu tambahannya. Thank you Pak Budi atas masukannya. Pak Budi Wijana mungkin ada tambahan terakhir Pak sebelum kita tutup. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, saya hanya mengulang apa yang sudah disampaikan Pak Titus tadi sebagian. Jadi testimoni saya Pak waktu saya di Sinarmas itu kebun terbaik Sinarmas itu adanya di Kalteng, Pak. Selain di Riau yang cukup baik gitu, tapi secara keseluruhan itu terbaik di Kalteng. Jadi Pak Teguh waktu itu tanam hampir 100.000 hektar di Kalteng waktu di Sinarmas begitu ya. Jadi
beliau adalah kombinasi. Jadi kombinasi ya waktu itu CEO yang terbaik di Sinarmas begitu, dengan result yang paling baik begitu, dengan lokasi Kalteng yang juga prime begitu. Artinya gini, dia dekat Katulistiwa, tanahnya agak datar, jadi cost-nya nggak begitu tinggi gitu. Itu kombinasi yang sangat baik gitu ya. Kenapa di Sinarmas yang Kalteng yang terbaik itu salah satunya. Jadi kombinasi Pak Teguh yang boleh dikata yang sangat sukses di Sinarmas, sekarang di copy di NSS begitu ya. Saya kira ini satu kombinasi yang baik, lokasi dan CEO-nya begitu ya. Sekarang ada Pak Adi lagi yang juga bisa meneruskan. Saya kira itu kombinasi yang sangat baik begitu ya. Jadi kedepannya saya yakin akan sangat baik juga begitu menurut pendapat saya begitu ya. Selain bisnisnya sendiri juga tadi yang sudah disampaikan Pak Titus, usia average age-nya baru 7 tahun begitu ya, dimana kalau kita lihat semua yang IPO itu sudah di atas 13, 14 tahun, 17, 18 tahun gitu ya, dimana udah mendekati replanting. Tapi kalau NSS ini saya kira baru mau masuk prime. Jadi 8 tahun itu masuk prime, jadi kita mengharapkan nanti yield-nya sangat baik ke depannya. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Budi, sangat jelas Pak. Jadi ini diharapkan juga semoga nanti kita bisa lihat ya Pak ya, setelah listing pun performance-nya kan tentunya baru bisa dilihat konsistensi dari performance NSS bagaimana setelah listing. Itu yang diantisipasi sama seluruh pihak. Oke, kalau gitu karena sudah lebih dari jam 13.15, jadi kita coba tutup saja nih. Terima kasih banyak para pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini, serta juga Sobat Support Samuel yang sudah hadir dalam webinar ini. Sebagai penutup, mungkin kita foto bersama dulu, kalau boleh Pak. Jadi kita bersama, foto dulu, nanti coba dibantu oleh Ibu Megi ya. Jadi kita foto 3 kali. Yang pertama, kita foto dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir mungkin bisa pakai simbol jempol atau tangan. Oh, mungkin ya. Oke. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas support-nya. Dan buat Sobat-Sobat Samuel, jangan lupa juga nanti sore juga ada sesi berikutnya, ini bersama manajemen NSS, nanti berdialog lebih detail terkait apa sih PT NSS ini dan kira-kira harapannya dan sampai nanti setelah IPO pun akan menjadi seperti apa. Begitu. Oke, saya Nyoman Wita Prabowo undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Kita bisa akhiri Zoom siang hari ini. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Selamat siang.